Tarik napas. Mukadimah. Ya. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu. Pun demikian, kita wajib berlaku sabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Amin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta, rawahu Tirmizi. Syukur alhamdulillah, ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridhaan Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di majelis ilmu kembali di kediaman Ibu Rita. Semoga Ibu Aja Rita dan keluarga besar mendapat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semua mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita yang kita minta kepada Allah adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, perhatikan 5 hal tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, makin lembut hatinya, makin tambah amal kebaikan ibadahnya. Ya, Ibu masih ingat doanya kemarin?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Janganlah kau matikan aku Janganlah kau matikan aku kecuali kecuali setelah amal ibadahku setelah amal ibadah lebih banyak dari dosa-dosaku. Kita ulangi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, doa itu insya Allah manakala kita lazimkan setiap hari, insya Allah akan menenangkan hati kita, akan memberi kita kebaikan, dan insya Allah akan memberikan pertolongan dan rahmatnya kepada kita. Insya Allah. Baik, ya Ibu, coba aku nak tanya, tolong sebutkan 8 ya sifat-sifat ahli surga. orang yang menjadi Allah. Ya, saya ulang sekali lagi Bu ya, karena ini penting sekali. Jadi dari surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23, Allah berfirman, ada 8 sifat ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana ayat yang pertama? Ayat yang ke-20-nya? Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya, jangan kemungkinan. Pak, harus pasti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. 1. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusol. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Boleh Bu Ida bacakan? Boleh suaranya diangkat biar yang lainnya menyimak? Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. 1. Sifat ahli surga itu orang ini adalah memenuhi janji Allah ya, dan tidak merusaknya atau tidak mengingkarinya. Nanti penjelasannya.
Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ya. Yang kedua, bentar. Ini yang kedua apa? Yang kedua adalah orang yang gemar bersilaturahim. Jadi, ya, menuntut ilmu itu ada faedahnya banyak sekali. Ya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, ya, dimuliakan oleh Allah, kemudian juga mendapatkan pahala silaturahim. Jadi yang kedua gemar bersilaturahim. Ya. Tiga, mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ya. Yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Apa maksudnya takut kepada Allah? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang keempat, Dan yang keempat adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Ya, coba aku nak tanya, ada yang tahu yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk? Bisa. Apa maksudnya? Silahkan Anda menjawab. Jadi yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk adalah maksudnya apa? Orang yang takut mati su'ul khotimah. Kenapa berapa banyak, Bu? Orang yang awalnya baik, naudzubillah dzalik, di akhir kehidupannya dia buruk, bahkan dia murtad, dia kafir, dia ingkar. Nah, itulah yang kita berlindung kepada Allah. Makanya sifat al-surga apa? Dia takut dengan perhitungan yang buruk. Perhitungan yang buruk itu di dunia ini, naudzubillah dzalik, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di akhirat nanti, yaitu apa? Maksudnya apa? Timbangan kebaikannya itu, Bu, hapus, hancur, ternyata tanpa dia sadari. Itulah kenapa ketika kita melakukan amal kebaikan ibadah, hendaknya kita iringi dengan amal ibadah yang kita lakukan. Hendaknya kita iringi dengan apa? Iman. Kalau iman, ikhlas, ittiba'ur rasul, itu landasannya. Landasan amal ibadah kita jelas. Orang yang beriman, sebagai beriman, tentunya jelas landasannya iman. Tapi kemudian harus ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu kan landasannya. Nah, amalan soleh kita, ya, sholat, doa, zikir, istighfar, ngaji, bersedekah, haji, umroh, membantu, menolong, kurban, dan lain sebagainya, amalan ibadah kita itu hendaknya kita iringi dengan ikhlas tadi landasannya. Lillahi ta'ala itu kan ikhlas. Apa? Takwa kepada Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling melihat Allah adalah yang bertakwa. Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ibu sholat, doa, zikir, istighfar, haji, umrah, menuntut ilmu, mengharap ridhonya. Itu kan ikhlas. Jadi amal ibadah kita iringi dengan apa? Karena misi hidup untuk ibadah menceritakan cinta. Itu kan kita lakukan ibadah, semua aktivitas karena ibadah kepada Allah. Dan kita landasan amal ibadah kita kan jelas. Iman, ya. Ikhlas itu kan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Walaupun itu benar tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, kita ikhlas karena Allah. Tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak diterima juga kan? Kan akan tertolak. Nah, amal ibadah yang kita lakukan, ya, sholat, doa, zikir, haji, umroh, sedekah, kurban, nuntut ilmu, berbuat baik kepada Anda itu sana famili, keluarga, doa, puasa, dan lain sebagainya, itu semua amalan ibadah itu hendaknya kita landasi dengan istighfar. Kenapa istighfar? Dikhawatirkan dalam kita menjalankan ibadah itu, mohon maaf, boleh jadi ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur ngawurnya, ada unsur kita itu apa? Menjalankan asal-asalan. Maka kita istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Contoh lagi, bersolat, Assalamualaikum, astagfirullah. Padahal kita tidak berbuat dosa. Nah, dikhawatirkan jangan-jangan nih dalam sholat kita ada nggak khusyuknya, ada kebayang ini, kepikir itu. Nah, makanya istighfar adalah pelebur dosa. Ya, iringi amal ibadah kita dengan istighfar. Kenapa? Khawatirnya dalam kita menjalankan ibadah tadi ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada nggak sesuai dengan tuntunan Rasul,
ada termasuk ngawurnya, atau hal-hal yang lainnya. Maka dengan istighfar itulah menjadi iring yang mengiringi amal kebaikan kita. You understand? You understand? Yes. Masya Allah ya. Ibu-ibu di sini luar biasa dan biasa di luar ya, Masya Allah. Iya kan itu. Baik, lanjutkan Bu Ida. Ya. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Yang kelima, Mendidik tar. Allah. Yang sabar, pengamar bakal sabar dong ya. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu maaf ya. Sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah tuh, Bu. Kalau kaitannya dengan kebaikan, Bu, enggak semua kebaikan yang kita lakukan diterima oleh orang baik. Ya enggak? Tidak semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh orang baik, Bu. Ya, makanya kalau orang yang sabar itu kan luar biasa. Innallaha ma'as shabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ya, orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, sabar itu kan dalam 3 hal. Ada masih ingat? Sabar terbagi dalam 3 hal. Ayo, yang bisa jawab dengan benar nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Menjalankan hidup. 1, as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, taat ibadah kepada Allah butuh kesabaran. Ya. Kemudian yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa itu, Bu, ya, mengeruhkan hati kita, bahkan bisa merusak hati kita. Naudzubillah min dzalik, bahkan bisa merontokkan, menghancurkan kebaikan kita. Dia menjadi gelap. Ya, orang yang, Bu, banyak maksiat dan dosa itu akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ada saja kesalahan. Jiwanya nggak akan tenang. Ya. Karena termasuk ilmu kan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dia akan bersemaya menjadi cahaya yang sangat baik dalam kolbunya, dalam pikirannya, hatinya, ucapannya orang beriman, ya, karena mendapatkan anugerah dari Allah. Seperti ungkapan apa? Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, kan begitu. Ya, dalam hidup ini makanya ketika kita bisa meninggalkan yang namanya maksiat dan dosa, insya Allah kita akan tenang, kita akan dipacu oleh Allah. Ya, dalam kebaikan, berpacu dalam ibadah, ya, bukan melodi. Ya. Masya Allah. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu, bukan harimau. Harimau di hutan sana, di taman safari sana. Ya. Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Kita diajari Rasulullah untuk melakukan yang baik-baik. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjumpa? Assalamualaikum. Berjanji? Insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Subhanallah. Ayo, subhanallah atau masya Allah? Masya Allah. Wah, ini lain lagi nih. Masya Allah atau subhanallah? Saya ulangi ya. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insya Allah. Berjumpa? Assalamualaikum. Bila sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillah ada di depan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ibu ngerti nggak? Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Kalau ucapan yang baik itu kan dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, berpahala. Membawa kebaikan orang lain juga senang kan?
Makanya Bu, mohon maaf ya, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri udah kurang cantik, judet cerewet, bawel nyinyir, musibah banget tuh Bu. Masya Allah. Nauzubillah nih. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin gitu dong. Amin. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, Amin. banyak doa dzikir istighfarnya, Amin. pemaaf penyantun, Amin. penyabar, dermawan, Amin. gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Sabar itu as-sabru fi taatillah, sabar dalam taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub, sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Yang ketiga, as-sabru anid dunya awil musibah, sabar Bu terhadap ujian-ujian dunia atau musibah. Dunia itu Bu, kita kumpul-kumpulkan, ketika kita mati nggak ada yang kita bawa. Ingat kan nasihatnya Malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yang sebenarnya itu nasihat untuk kita. Ya Muhammad isma syi'ta. Muhammad, hiduplah sesuka kamu. Tapi ingat, kamu akan mati. Dan kematian itu Bu, nggak harus nunggu tua rentah Bangka Belitung. Enggak. Mati itu Bu, nggak harus sakit dulu. Mohon maaf ya Bu ya. Kematian itu kan pasti dan unik. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang dia pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, Mati. murid, Mati. udah sampai situ aja. Udah sampai situ aja. Kok ibu ketika bilang guru kayaknya emosi banget. Guru, Masya Allah, mati juga. Ibu semuanya mati. Tapi sekali lagi, kematian itu pasti dan unik. Ya, mungkin ada di tempat ibu, di komplek ibu, atau di mana ibu pernah dengar ada seorang suami yang sakit berat Bu, sakit berat. Tapi istrinya solihah. Istri solihah itu kan S3 1C. Jadi istri yang solihah itu Bu, kadang suaminya ketika sakit berat begitu Bu ya, dia tetap sayang. Tetap sayang. Kalau hilang sayangnya masalah loh Bu. Dia tetap sabar dengan kekurangan keadaan suaminya. Dia sudah pernah merasakan senangnya dulu. Mungkin. Dia tetap bersyukur menerima keadaan itu. Karena itu mungkin bagian daripada jalan surganya. Dia tetap sayang, sabar, syukur, dan cinta. Ingat ya, dan cinta. Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Pejangga, Masya Allah. Ya, kata para pecinta. Ya, baik. Sakit berat suaminya, tapi dia tetap minta kepada Allah, jangan dimatikan dulu suamiku ya Allah. Dengan sabar, dengan sayangnya, sabarnya, dengan tetap syukurnya, dengan tetap mencinta. Bu, suaminya tiap pagi dia jemur, ya dia mengharapkan Allah sembuhkan melalui sinar matahari. Karena mungkin sekali, karena banyak sekali pengobatan yang mahal nggak sembuh malah mempercepat mati. Tapi Allah sembuhkan dengan sinar matahari, dengan minum air zam-zam, dengan makan kurma, ya, dengan tahajud, dengan sedekah, ya kan? Banyak kok. Ya, dengan bekam, dengan ruqyah. Allah yang punya penyakit dan Allah yang punya obatnya kok. Nah, yang sakit, apa yang terjadi Bu? Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Coba saya. Tetangganya kan nggak nyangka banget gitu loh. Padahal tetangganya nggak sakit gitu loh Bu. Masya Allah. Baik ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Baik. Jadi sabar Bu. Makanya Bu, kalau sesuatu yang sudah terjadi, ya, qad fata ma fata wa ma huwa kullu atin. Yang lalu biar berlalu. Wis sing ilang, sing ra ono wis ra usah mbok eling-eling. Yang sudah terjadi, yang sudah enggak ada, yang sudah hilang, lupakan. Enggak perlu kamu ingat-ingat, itu membebani pikiranmu sendiri, memberatkan dirimu. Kamu menangis, bahkan sampai menyucurkan darah pun enggak akan hidup kembali, enggak akan kembali dia. Untuk apa menghayal sesuatu yang sudah nggak akan pernah kembali Bu? Ya, soal ingat wajar.
Bu, soal ingat wajar, teringat itu wajar lumrah. Tapi kan kadang-kadang sampai akhirnya dia sendiri menjadi galau, menjadi resah. Malah akhirnya terucap bukan kata-kata istighfar, bukan kata-kata menyebut asma Allah. Apa manfaatnya? Sudah, lupakan saja. Hari yang lalu sudahlah berlalu. Tidak Ya, kembali. yang terpenting tuh hari ini, yang terpenting hari ini bagaimana ya kita lakukan sebaik mungkin. Sesuatu yang belum tentu terjadi, gak usah kita risaukan. Ya, kalau sesuatu yang belum datang ya kita tunggu, tapi dengan ikhtiar, dengan doa, ya. Dan kita mohon kepada Allah. Ibu ngerti, masya Allah, hebatnya nih orang-orang soleh dahulu. Kalau dia berdoa, katakan minta A, dikasih oleh Allah A itu. Dia katakan alhamdulillah, Allah kasih saya A. Tapi Bu, dia berdoanya minta A. Allah kasih malah B atau C atau D. Kan jauh sekali kan? Tapi dia katakan apa? Alhamdulillah, 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 malah 3 kali. Ngerti nggak rahasianya? Ngerti nggak rahasianya? Pertama, alhamdulillah terima kasih kepada Allah. Nah, terus? Yang kedua, Syukur. Terus? Menikmati. ketiga, Terima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah. Kayaknya sama deh. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Dia minta A, dikasih oleh Allah A, alhamdulillah. Tapi minta A kok dikasihnya malah B atau C atau D atau Z. Kan jauh banget kan Bu? Alhamdulillah. Iya, di alhamdulillah tapi lebih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 3 kali. Tahu rahasianya? Lah kita harus ngerti nih. Tahu rahasianya? karena Allah lebih tahu apa keinginan hamba. Nah, jadi dia begini rahasianya gini. Kalau aku minta A dikasih oleh Allah A, itu kemauanku, itu keinginanku. Tapi kalau aku minta A dikasih oleh Allah B, atau C atau D atau Z atau apa, dia katakan, kenapa dia bersyukur lebih banyak? Aku yakin inilah yang terbaik menurut Allah. Karena ini pemberian Allah. Iya, diterima aja lah. Nah, jadinya orang seperti ini tidak pernah berkeluh kesah. Capek berkeluh kesah itu, nggak menguntungkan. Apa Bu? Iya. Apa manfaatnya nggak ada? Ngedumel manfaatnya nggak ada. Ngurusak hati ya. Apa? Berkeluh kesah itu untuk apa Bu? Sedih boleh. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih. Ya, berlarut-larut kesedihan itu menjadikan lemah dirimu, setan akan mudah mengalahkan dirimu. Kamu tuh mukmin, kamu tuh punya Allah. Kamu gak usah sedih. Ya, karena memang sudah pasti. Cintailah apa yang kamu cintai. Ya, tapi ingat yang kamu cintai dan mencintaimu pasti akan dipisahkan oleh Allah. Kamu dulu atau dia dulu. Kan begitu Bu. Ibu masih ingat kan? Ketika kita lahir, semua manusia ketika lahir ke muka bumi ini, apa ponisnya ketika lahir? Ponisnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu akan mati. Kita ini semua sedang menunggu eksekusinya loh Bu. Kalau ponisnya sudah jelas, mati. Ya kan? Kita tinggal nunggu eksekusinya, pelaksanaannya. Hari ini kita di atas tanah. Ya, entah kapan waktu nanti kita akan di bawah tanah. Di bawah tanah. Ibu kumpulkan sebanyak apapun ketika ibu mati. Nggak ada yang dibawa Bu. Karena orang mati itu yang menyertai 3. Hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga kembali. Ini hanya amal ibadah kita Bu. Makanya selagi kita masih diberi nafas, kesempatan, umur, waktu, rezeki oleh Allah, maksimalkan semaksimal mungkin. Mohon maaf ya Bu ya. Kalau kita sudah merasa sakit dan banyak sakitnya, tulis wasiat. Apa masalahnya? Ketika ibu menuliskan wasiat, yang ibu wasiatkan itu menjadi mutlak amal kebaikan ibu. Tapi ketika ibu meninggal tanpa ada wasiat, hanya menjadi waris. Waris itu sangat bergantung. Mohon maaf ya. Ya alhamdulillah jika anak-anak kita baik, anak-anak kita istiqomah dalam kebaikan itu, menjalankan kebaikan kita, itu menjadi kebaikan kita. Tapi kalau wasiat ibu, itu menjadi mutlak amal kita sendiri. Mohon maaf nih contohnya. Nak sayang, kalau ibunda, kalau mama, kalau mami, kalau umi meninggal, tolong ya nak ya. Ini untuk si fulan, ini diwakafkan untuk ini, untuk itu. Kalau anaknya nggak menjalankan, itu urusan dia dengan Allah. Dia tetap mendapatkan pahala mutlaknya itu.
Kalau dia meninggal misalkan ini sebagai jariah ini atau diberikan kepada ini. Kenapa? Nikmal malu salih li abdin salih alirjulin salih. Harta yang baik itu Bu Allah berikan kepada orang yang baik. Maka keberkahannya memanjang. Ya. Wong itu kita bisa berwasiat kok Bu. Kenapa enggak? Menjadi amal mutlak Ibu sendiri. Menjadi amal mutlak kita sendiri. Tulis atau apa? Ya tertulis lah Bu. Ya kalau omongan nanti dia lupa gimana? Wong saya sendiri kalau lupa nggak ingat itu bisa. Di depan anak-anak. Ya di depan anak-anak bila perlu. Kita nulis sendiri. Ya kalau kita nulis sendiri di atas materai, ada saksi perlu, ada saksi orang yang terbaik di antara kita, teman kita atau saudara kita perlu itu. Oh begitu. Loh iya, kenapa? Kumpulin anak aja. Ya kumpulin anak bagus, tapi tetap harus ada itu. Mama berwasiat sayang. Apa mah? Wasiat jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Kalau kaitannya ibadah, jangan pernah mensekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah kamu hidup di atas yang haram dan riba. Jaga silaturahim, jangan pernah kamu berputus di antara kalian kalau nanti mama meninggal sewaktu-waktu. Dan ya, jangan pernah berdusta dan berbuat kezaliman pada orang lain. Itu nasihat sebagai nasihat. Boleh, bagus. Wong Nabi Yakub saja mengumpulkan anaknya, istrinya, semua cucunya. Ma ta'budu min ba'di. Siapa yang akan kamu ibadah sembah kalau aku mati nanti? Semuanya mengatakan Allah. Enggak puas, Bu. Nabi Yakub mengatakan. Maksudnya apa? Enggak puas. Klasikal gitu kan. Maunya satu-satu. Ditunjuk. Sampai yang satu mengatakan, saya akan sembah Allah. Saya akan beribadah Allah. Tunjuk lagi. Jadi terdengarlah dari mulut masing-masing itu. Semua akan menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah, anak cucuku semua telah menyatakan bahwa dirinya kalau aku nanti mati sewaktu-waktu mereka akan beribadah kepadamu, menyembah kepadamu, tidak mensekutukan. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya. Jadi kalau klasikal kan semua kan kesannya ngomong iya kan Bu? Ya, ini mengajarkan kepada kita. Jadi jangan-jangan ya nggak taunya hatinya dongkol. Tapi kalau dia sudah mengucapkan itu terserah dia. Dia mau pura-pura bohong atau enggak itu terserah dia, ketulusan hati dia kan yang akan menjadi amal bagi dirinya sendiri. Tah? Iya tah? Loh, itu penting. Mohon maaf ya Bu, Ibu meninggal sementara Ibu punya warisan. Ya itu akan menjadi bagian anak-anak saja. Iya, warisan saja. Tetapi nggak ada amal mutlak Ibu. Lain. Pokoknya kalau mama meninggal, yang ini, yang 10% ini, dari ini wakafkan misalkan. Atau kan berikan kepada kakak, kepada siapa yang Ibu pandang miskin, yang dia pandang mampu, pandang orang yang baik, catatannya baik. Karena itu boleh. ya boleh, tidak ada masalah. Termasuk. Kenapa? Harta yang baik Allah berikan kepada yang baik, orang yang baik. Itu Bu, misalkan ya, wakaf. Pokoknya misalkan yang 100 jutanya, misalkan, tolong diwakafkan. Berarti nanti ketika anak itu membagikan waris setelah dijual misalkan, oh ini 100 juta ini maunya mama diwakafkan. Itu kan untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren kan? Masih hidup sekarang. Iya, enggak. Bukan ini ketika kita masih hidup tuh wasiatnya ketika masih hidup, pada meninggal enggak mungkin wasiat kan? Nah, kemudian Ibu ternyata yang waris tadi diambil kan 100 juta misalkan. Ibu wakafkan. Ibu maaf ya, meninggal nih ya. Sudah dikubur, itu pahala ngalir tiap hari. Tapi kalau Ibu tidak ada wasiat, nggak ada jariah. Jadi wasiat itu bukan harta aja. Ya? Bukan harta aja. Maka tadi wasiat satu tentang keimanan, ya ibadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Tapi kan itu sudah kewajiban. Itulah wasiat. Kenapa Nabi Yakub mewasiatkan demikian? Kenapa? Untuk menjadi pengingat. Ketika anak naudzubillah min dzalik ya Bu ya. Ketika anaknya lupa atau ketika anaknya melangsat, enggak ini wasiat dari mama. Itu menjadi kalau anaknya tetap melakukan seperti itu terserah dia. Tapi kita di hadapan Allah selesai. Memang kewajiban Bu. Uang kadang-kadang tuh maaf ya sudah diingatkan aja berulang kali aja terkadang masih dia lalai kok. Masih hidup ya sekarang boleh. Ya iya, memang masih hidup. Kalau udah meninggal nggak bisa berwasiat. Nah macam mana kita? Maksud saya. Enggak, ini penting Bu. Program gitu. Ibu pernah saya sampaikan kepada Ibu. Halo, pernah saya sampaikan kepada Ibu. Usahakan betul Bu sebelum kita meninggal ini, yaitu apa? Kita memiliki apa? 1000 pintu jariah. Wakaf sana, wakaf sini, wakaf sini. Ya. Kalau di sana ada lagi bangun masjid, ikut wakaf. Ibu nggak bisa ambil wakaf yang
keramik 5 meter, ambil yang 10 meter. Alis kalau kita udah wakaf ke tempat lain, Ya. kasih tahu sama anak juga. Kayak saya sudah dipakai wakafnya sama orang-orang gitu. Ya, misalkan ibu kalau ibu kasih tahu ke anak, bagus, boleh aja. Tapi saya menyarankan kalau anak memang nggak perlu dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu. Kenapa? Punya amal rahasia tersendiri. Apa tuh? Punya amal rahasia sendiri. Bahkan mohon maaf, suami istri itu, ya. Kalau dia nggak perlu cerita sama suaminya kepada anaknya, itu menjadi amal rahasia yang terbaik. Ya kalau dia ceritakan sah-sah saja, kan seperti dalam Al-Quran kan, kalau kamu bersedekah beramal terang-terangan bagus kan, bagus nggak? Tapi kalau kamu bisa menyembunyikan itu lebih bagus nggak? Itu mengambilnya. Karena kita nggak perlu juga ceritakan, ada yang perlu nggak kita ceritakan. Memang juga kita ceritakan. Kalau kita menceritakan kan sifatnya untuk mendidik, mengajarkan dia. Dua pilihan. Tetapi kalau ibu mengambil yang terbaik tadi, ya Allah, setelah meninggal baru orang tahu. Ini ada satu kisah, mohon maaf Bu. Ada satu pedagang buah, ada satu pedagang ikan. Si pedagang ikan ini Bu, hari-hari tertentu, kadang setiap Jumat, kadang satu pekan 2 kali, dia kadang-kadang sering berbagi. Ya, baik itu yang beli misalkan dilebihkan, ya, atau dia berbagi. Jadi orang banyak tahu lah. Sementara si pedagang buah ini Bu, si pedagang buah ini ya nggak pernah Bu, ya beli saja, ya biasalah normal gitu Bu, hampir nggak ketahuan lah kalau dia itu bersedekah. Sementara si pedagang ikan tadi Bu, ya sering ngasih, sering beri, orang tahu lah begitu ya. Kadang sepekan sekali, kadang setiap Jumat, kadang sepekan 2 kali, ya. Kadang ada lebih itu, kalau ada lebih dia sedekahkan, sehingga tahu lah itu karena sering dilakukan Bu. Nah apa yang terjadi Bu? Ketika orang bertanya-tanya, kok si pedagang buah ini nggak pernah ngasih sih? Kok itu baik banget kan itu? Mesti pandangan mata kita kan begitu. Qadarullah si pedagang buah itu meninggal. Nah, tetapi uniknya setelah si pedagang buah itu meninggal, ini si tukang ikan ini yang biasanya suka ngasih, yang tiap Jumat nggak pernah ngasih lagi. Orang bertanya, apa kamu karena persaingan sama dia? Ya, sehingga ya namanya orang Bu, kalau ada persaingan atau kejengkelan kan ada aja kan Bu. Kok kamu sekarang jarang ngasih lagi sih? Ya, saya sekarang berdagang biasa saja. Ya, tapi kenapa? Apa karena si fulan itu persaingan kamu itu, yang saingan kamu itu udah meninggal? Enggak, bukan itu masalahnya. Nah, terus apa masalahnya? Jadi selama ini yang bersedekah itu sebenarnya si tukang buah itu. Dia bilang kepada si tukang ikan tadi, tolong ya kalau kamu lebih berapa, nggak habis barangnya gitu, aku yang beli, kamu bagikan saja. Nah, makanya kadang-kadang Jumat ya barokahnya Fiyaumi Sayyidul Ayam itu Bu, kadang-kadang dia sebelum membuka dagangan itu ada beberapa fakir miskin datang ya, karena dia sudah suruh nanti datang ya, ternyata yang nyuruh si pedagang buah tadi. Orang baru tahu ternyata selama ini kebaikan itu adalah yang melakukan tukang buah itu. Itu udah dirahasiakan, Masya Allah. Kadang-kadang kan orang gue lagi, astagfirullah. Ya enggak, kan kemungkinan ada begitu kan Bu? Enggak, itu gambarannya enggak baik gitu loh Bu. Itu yang nggak ngaji dah. Nah ya. Loh, walaupun ngaji kalau dia datangnya enggak karena Allah, Dia nggak ngerti kajian ya kan? gitu. Ini pentingnya itu tadi. Masya, itu menjaga hati, amal rahasia tadi. Kita boleh, alhamdulillah saya bisa wakaf, saya bisa sedekah, itu bagus, nggak salah gitu loh Bu. Tapi kalau kita bisa merahasiakan amal yang kita bisa rahasiakan, itu lebih bagus lagi kan? Oh gitu ya. Ya iyalah. Enggak, kita sudah mewakafkan, misalkan Ya. mewakafkan pendidikan, Ah. tapi anak nggak tahu, cuma satu kebenaran saya, mama wakaf di sini gitu. Bisa. Terus nggak apa-apa tuh tata. Nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau ceritakan ke semuanya lebih bagus untuk mendidik mereka. Kalau ibu tinggal pilihan tadi. Kan beramal terang-terangan bagus. Nah, merahasiakan lebih. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya, itu. Ustaz, masalah korban gimana? Masalah kurban. Ya, anak-anak kan nggak tahu misalnya. Ya. Saya korban atau nggak tahu. Ya. Karena saya nggak pernah ngomong umpamanya gitu. Ya mungkin bisa bentuknya gini, Bu ya. Bisa bentuknya gini. Nak sayang, mama kok lihat kamu kan ada rezeki sayang. Usahakan ya sayangnya kamu kalau bisa tiap tahun berkurban. Ya. Kemudian lah timbul pertanyaan, Ma,
Mama ini kok selalu ngingetin gitu. Memang mama tiap tahun kurban. Alhamdulillah saya. Kalau dia sampai titik bertanya. Ya, kalau dia nggak bertanya, itu menjadi amal rahasia. Iya, amal rahasia. Ya, saya misalkan saya lah, saya bersedekah, saya nggak perlu ceritakan pada istri dan anak saya. Ya sudah saya rahasiakan, misalkan. Tapi kalau saya ceritakan kepada anak-anak saya, biar anak-anak saya termotivasi. Kan memang hanya untuk cara kisah itu kan menjadi pendidikan bagi diri kita kan, pengajaran bagi kita. Contohnya kisah tukang buah dengan tukang ayam tadi, kita kan nggak nyangka ternyata orang-orang yang beli selama ini, ya baru tahu, baru tersadar, ya Allah. Karena dia memang nggak pingin diketahui orang. Ya, adapun setelah meninggal orang bercerita tentang, oh ternyata yang sedekah selama ini adalah si tukang buah tadi itu. Coba, kan dia merahasiakan amalnya. Ya. Nah, ini contoh bentuk keikhlasan seorang dalam ibadah. Kita kan diajarin tahajud kan, Bu? Tahajud itu kan mengajarkan kepada kita, ya kita nggak perlu sanjungan orang, pujian orang, ya nggak? Untuk menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, untuk membuang sifat kemunafikan kita. Karena ahli surga itu kan seperti itu. Ya, amalannya itu ya kalau orang tahu ya alhamdulillah, tapi bukan dia pengen pamer-pamer. Ini contohnya kalau riya, tahu nggak contohnya riya? Contohnya riya itu, Bu, dia contohnya ke kantor. Aduh, pegal semua nih. Tadi malam tahajud sih. Bisa. Itu kan namanya pamer dia kan, ya nggak? Pada puasa nggak? Puasa dong kayak aye loh. Itu kan namanya naudzubillah dari. Ya. Tapi jangan karena dia puasa terus dilemes-lemeskan gitu. Kamu puasanya, ya iyalah, kan ini hari Senin, kan ini hari Kamis. Bu, contoh, mohon maaf ya, ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan semua jalanin ya. Bu lagi puasa Senin atau Kamis. Terus ibu begini bilang, lihat temannya atau tetangganya, alah, badan kuat, kelihatan sehat, rajin olahraga, badannya keker gitu, puasa aja nggak kuat, mending aku. Hapus amal kebaikan ibu. Nah ya kan, berarti kan rasa lebih kan. Tapi katakan alhamdulillah ya Allah, kau beri kekuatan, kemampuan padaku bisa menjalankan puasa. Ya Allah, kuatkanlah, gerakkanlah temanku, ya saudaraku juga mau menjalankan puasa. Kan indah, Bu, menjadi rahasia doa kita. Kan doa yang dikabulkan doanya gaib, ya kan? Orang yang nggak minta-minta, nggak menyiar-nyiarkan, tapi diam-diam dia mendoakan saudaranya, temannya. Saya tanya, ibu senang nggak dengan teman-teman ibu ini? Senang nggak dengan teman-teman ibu ini? Bukti senang itu apa? Jangan pernah melupakan untuk mendoakan. Ya Allah, berikanlah kebaikan teman-temanku, ya teman-teman majelisku, ya Allah, masukkanlah aku dan teman-temanku ke dalam surga. Kan begitu indah sekali. Ya, Masya Allah. Jadi kita itu memang harus melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, Bu. Hidup ini nggak lama, Bu. Ingat loh, Bu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ibu ingat, dunia ini sebentar. Ingat, dunia ini sebentar. Akhirat Lama-lamanya. sebentar lagi. Oh, hidupnya. Loh iya kan? Betul kan? Dunia ini sebentar. Akhirat sebentar lagi. Karena kita sedang akan tuju. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan, Bu, walaupun 1 jam, itu lebih lama. Karena dia pasti gak akan kembali. Tapi 10 tahun lagi, Bu, itu dekat. Kenapa? Karena kita akan lalui dan insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan menemui. Maka ibu 1 jam yang lalu dengan sekarang, jelas ibu lebih mudah sekarang dibanding 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu dibanding dengan sekarang ini ibu, maka ibu lebih mudah sekarang dibanding 1 jam yang lalu. Ya iyalah, kan berarti kan sudah nggak mungkin balik kan? Ya. Gitu. Allah alam. Baik, lanjutkan. Mendirikan sholat. Nah, berarti yang keberapa? Yang ke-6. Ahli surga itu mendirikan sholat. Yuk kita baca hadis, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah Miftahul jannah as-shalah. as-shalah. Miftahul jannah
Miftahul jannah as-shalah. as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu, Adalah sholat. kuncinya surga itu Suci. adalah sholat. Kuncinya surga itu adalah sholat. Siap ya, coba ya. Siap ya. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Maksudnya kalau saya bilang siap berarti saya Arabnya panjang dengan Indonesianya dan sebaliknya. Kuncinya surga itu adalah sholat. Miftahul jannah as-shalah. Iya. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah Sholat. Yang ketujuh, number 7, sifat ahli surga. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Iya. secara sembunyi atau terang-terang. Nah, secara sembunyi atau terang-terangan. terang-terangan. Bu, Masya Allah. Jadi yang ketujuh sifat ahli surga. Saya ulangi ya. Jadi biar Ibu ingat, satu sifat ahli surga itu yang pertama orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Maksudnya orang yang betul-betul mengamalkan ikrar sholatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Jadi orang yang beribadah kepada Allah mengisahkan menetapkan tidak syirik termasuk di dalamnya ini orang yang memenuhi janji Allah. Karena ikrar kita dalam sholat kan ikrar kita kan siapa yang akan kamu sembah gitu kan? Marabbukum, siapa Rabb kamu kan? Kita katakan Allah kan? Bala syahidna itu kan? Ya, Nah, kemudian yang kedua adalah tadi apa? Gemar bersilaturahim. Yang ketiga orang yang takut kepada Allah. Yang keempat orang yang takut dengan perhitungan yang buruk tadi, hisab yang buruk tadi. Yang kelima orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Sabar dalam 3 hal tadi. Sabar dalam taat ibadah pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, ya, sabar ya terhadap ujian dunia dan musibah. Kemudian mendirikan sholat, ya. Nah, kemudian ya apa? Jadi yang ke-6-nya tadi apa? Orang yang mendirikan sholat. Yang ketujuhnya orang yang gemar mengeluarkan zis. Bu, jadi yang ketujuh itu orang yang gemar mengeluarkan zis. Zakat, infak, dan sodakoh. Untuk zis, zakat, infak, dan sodakoh itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodakoh Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit najis, tahu enggak? Ya, na'udzubillah nih. Oh, toh. Iya toh. Kayak cewek. Ya kan? Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit lagi najis. Na'udzubillah nih. Kemudian itu number 7. Yang ke-8. Nah, yang ke-8 itu apa, Ibu? Yang ke-8 Wayat ra'una bil hasanati sayiat. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Bu, kalau ada orang yang menyakiti dirinya, belum orang itu minta maaf, dia sudah memaafkan. Bu, yang perlu kita ingat itu kebaikan orang kepada kita, ya. Tidak perlu kita ingat kebaikan kita kepada orang itu. Orang itu, Bu, orang itu kalau ada salah, belum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Tapi kalau kita yang punya salah, ya segera kita nggak usah berlama-lama, segera kita minta maaf. Bu, sebetulnya mudah memaafkan atau mudah minta maaf? Yakin? Mudah memaafkan atau mudah minta maaf? Loh, mudah memaafkan atau mudah minta maaf? Sekarang saya tanya, kalau ada teman ibu, saudara ibu, tetangga ibu yang nyakitin, jengkelin banget, ibu mau memaafkan? Bisa memaafkan? Dosanya besar banget terhadap ibu. Mau memaafkan? Bisa maafkan? Ah, nggak yakin. Dosanya apa, Bu? Ya, dia ngajak selingkuh suami ibu. Langsung tang. Wah, langsung kalau gitu.
Astagfirullah. Ikut-ikutan Pak Hafiz najis. Padahal kan Ibunda Aisyah kan difitnah berzina kan. Oh. Tapi orang yang memfitnah itu ya pas mau melahirkan kan ada yang mengatakan itu kan. Pas mau melahirkan dia bilang kepada anaknya, "Anak saya, pergilah kamu ke Bunda Aisyah." "Untuk apa ya Ibu? Ibu ini jahat banget sama Ibunda Aisyah." Anaknya ngerti. Kalau ibunya jahat. "Ya kamu ngerti gak sih? Aku ini mau melahirkan adik kamu ini." "Ya tapi gimana? Mama ini jahat banget." Anaknya dalam keadaan lunglai dan gontai mendatangin Ibunda Aisyah. Ada mengatakan begitu ya. Akhirnya ketika itu Ibunda Aisyah kan diberi kelebihan apa? Masya Allah. Cerdas. Ya, hafal banyak dari hadis-hadis Nabi, Al-Quran, ahli juga dalam kaitannya dengan tafsir dan ahli faraid. Ya, satu lagi Allah beri kelebihan apa? Ilmu persalinan. Ya, tapi kalau sekarang bidan lah gitu ya, kebidanan ilmu persalinan. Banyak wanita-wanita Yahudi Nasrani yang masuk Islam, Bu, yang masuk Islam dengan perantara yaitu melalui Bunda Aisyah dengan menolong persalinan itu. Tapi sebelum anaknya ini datang, Bu, sudah ada wanita muslimah yang datang. Sama kasusnya, minta dibantu ditolong, ibunya mau melahirkan. Saya tanya sekarang, kalau yang terjadi pada ibu sebagai dokter atau sebagai bidan, yang datang satu muslimah, yang satu Yahudi, mana yang ibu dulukan? Yang dulu pertolongan lebih dulu. Ya, Yang dulu. enggak, ini yang ibu tolong yang mana dulu dalam hal ini? Ya, yang muslimah ya. Nah, kalau rumah sakit yang bawa duit, itu kadang-kadang kurang ajar juga rumah sakit. Orang ini perlu bantuan, bukan dibantu malah duitnya ada nggak dulu gitu kan? Ini sampai ada terjadi kematian kan? Kan nggak, naudzubillah min dzalik. Dia menolongnya nggak ada kan kalau gitu. Padahal dia namanya kadang-kadang kan nggak bawa uang, nggak sempet lah Bu ya. Iya. Nah, tapi Bunda Aisyah tanya, Masya Allah Bu, Bunda Aisyah itu cantiknya Mbak Bidadari, diberi kelebihan oleh Allah, tapi Allah takdirkan tidak punya anak. Tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Makanya mengimani takdir itu lebih utama daripada 1000 amal kebaikan. Kalau dia menolak takdir, karena menolak takdir bisa menghapus semua kebaikan. Ya. Nah, ditanya kepada yang muslimah, "Gimana keadaan ibumu?" "Ibu saya sudah mau melahirkan." Oh ya. Ditanya kepada yang Yahudi tadi, padahal Ibunda Aisyah tahu banget ibunya jahat banget kan? Ya. "Ibu kamu bagaimana?" "Ibu saya sudah pecah ketubannya, sudah merasakan sakit." Maka apa katanya? Kepada yang muslimah, "Kamu pulang dulu ya. Insya Allah ibumu masih lama. Ibunya dia lebih berhak untuk dibantu." Singkatnya kemudian pergilah dengan anaknya ini ke rumah si Yahudi tadi. Sampai melahirkan. Itu amat baik. Loh, masa bayi melahirkan, diem aja nih, mati apa hidup kan gitu kan. Iya. Nah, ya mungkin anaknya Yahudi, orang Yahudi kali gitu ya. Yahudi tuh. Yahudi. Mungkin anaknya gitu ya. Terus apa? Ya, apa yang dikatakan? Ini yang menarik. Kepada si wanita yang melahirkan tadi, yang menuduh Ibunda Aisyah selingkuh tadi, "Kamu nggak usah minta maaf. Aku udah memaafkan. Kamu nggak usah berterima kasih, tapi bersyukurlah kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan dirimu dan bayimu. Aku doakan semoga Allah mengampuni dosamu dan memberi petunjuk hidayah kepadamu." Nggak sampai di sini Bu. Akhirnya apa? Ini ada ala kadarnya, semoga bermanfaat untukmu dan bayimu. Masya Allah. Iya. Bukan. Bu, bisa nggak seperti itu Bu? Mudah nggak seperti itu Bu? Masya Allah. Itu ahli surga tadi mengamalkan ayat tadi. Wayat rauna bil hasanati sayiat. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Apa untungnya Bu? Kalau ada orang yang jahat, kita juga jahat. Apa bedanya? Andaikan yang jahat sama kita itu Bu, dia masuk neraka, apa untungnya di kita? Tapi kalau kita memaafkan, bahkan dengan kita memaafkan dia menjadi sadar, kita mungkin dipandang orang kalah, mengalah, tapi menjadikan dia sadar, menjadikan dia baik, menjadikan dia beriman, apa nggak mendapatkan pahala besar kita?
Itu loh, yang ke-8 tadi itu loh. Ya kan? Wa yadrauna bil hasanati sayiat. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Apa bedanya kalau dia buruk kita juga buruk? Mohon maaf loh Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang kita itu buruk karena orang lain juga. Mau tahu contohnya? Kalau sudah tahu nggak saya kasih contoh? Ya ada contoh coba. Oh, Allah. Contohnya gini, mohon maaf nih. Ibu diajak sama suami ibu, "Ma, yuk pergi dong ke kakak ipar." Oh ya, senang lah ibu. Bu bawa paket ya, parcel. Wah, lengkap lah. Ya, Ada buah, ada makanan, ada semacam-macam, ada roti, ya ada. Buah tangan. Ya, sampai ke tempatnya itu. Kakak ipar ibu ini yaitu ya rumahnya seperti Bu Rita ini rumahnya, tapi yang sampingnya deretannya itu rumah makannya dia. Jadi yang di sini pojoknya rumah makan gitu kan Bu ya. Jadi punya dia. Tapi ibu datang silaturahim jam 10 bla bla sampai ngobrol-ngobrol panjang, ya biasa aja. Kak, ini hanya adalah kadarnya Kak. Iya, taruh aja situ. Ya kan? Ya terus akhirnya kira-kira jam 11 udah cukup lah silaturahimnya, ibu mau pulang. Kak, ini kita mau pulang. Oh iya. Ya. Enggak nyuruh dia makan ibu, padahal rumah makan dia sendiri. Nggak diterima juga. Ya, sampai sampai ibu pura-pura naroin tas lupa, tasnya pura-pura lupa gitu ya. Terus ibu kembali lagi, "Kak, mohon maaf, tasnya tadi ada tas ada Tes. Baik. Oh ya, ambil aja. Nggak ada nyuruh makan, nggak ada Bu. Nggak ada juga ucapan terima kasih Bu. Ya, sudah selesai. Kira-kira 3 bulan kemudian suami ibu ngajak lagi silaturahim ke kakak ini tadi. Enggak. Halo? Nolak, nggak mau. Pelit. Nggak mau kan? Nggak. Berarti ibu ketularan nggak baik gara-gara? Buruk kan. Itu kan contoh. Nggak boleh dia. Lah ya kan? Datang aja. Toh? Iya toh? Ya. Makanya ungkapannya betul. Janganlah bercermin di atas air yang keruh. Karena kamu tak mungkin bisa melihat wajahmu sendiri. Janganlah kamu bersahabat bergaul dengan orang-orang yang nggak baik. Karena kamu sendiri nggak sadar kalau kamu ditarik menjadi nggak baik. Makanya nggak datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dia bisa jawab. Iya. Makanya seorang muslimah itu Bu punya prinsip mengamalkan hadis Nabi dalam persahabatan pergaulan. Yuk hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusahib. Illa mu'minan. La tusahib. Illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Artinya dengan orang yang baik. Nah, dalam ini apa Bu? Catatan dari saya dalam persahabatan pergaulan. Kita punya prinsip. Apa itu? Lebih baik bersahabat bergaul ya dengan 1000 teman yang baik solihah. Ya, lebih baik kita punya teman. Ya, lebih baik kita punya 1000 teman yang semuanya baik solihah daripada satu teman udah buruk jahat lagi. Na'udzubillah min. Iya tak? Masya Allah. Jadi itu prinsip. Lebih la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat bergaul kecuali dengan orang mukmin. Berarti orang-orang yang baik. Coba ini lihat akibat bersahabat bergaul dengan orang yang buruk. Coba lihat surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu Quran saya surat yang ke-25. Surat yang ke-25 Quran saya. Ayatnya coba dibuka, silakan siapa. Ayat 27 sampai 29. Monggo. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat yang ke-25. Ayat yang ke-27 sampai 29. Ini Bu, intinya Masya Allah. Akibat bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik atau orang yang buruk bisa menjadikan kita bukan nggak baik buruk, bisa menyeret ke neraka. Na'udzubillah min. Coba silakan. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Nah,
Surat Al-Furqan. Itu Qurannya baru ya? Nggak, biasanya kalau Quran baru itu agak lengket-lengket gitu ya, Masya Allah. Atau jarang dibuka gitu ya. Masya Allah. Yauma ya'adu dhalim. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan, ya terus. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan jadi teman akrabku. Terus? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Iya, Allah tutup, setan itu tidak mungkin menolong manusia. Kenapa kok ditutup dengan setan? Setan itu kan minal jin nanti. Makanya bersahabat bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau ada orang yang nggak baik terus marah, mutus, alhamdulillah. Yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita jaga itu Bu, perasaan kita, hati kita, iman kita, ibadah kita, Diri kita. Ya, diri kita. Amin gitu dong. Amin. Selama banget sih. Yang perlu kita jaga itu perasaan kita, hati kita, iman kita, ibadah kita, diri kita, bukan orang lain. Amin. Ya, untuk apa dia nggak baik terus kita ikut-ikuti nggak baik? Makanya mohon maaf nih, kalau ada mohon maaf ya. Kita kan harus ada orang yang kurang baik. Kan kita harus tetap berlaku jujur, nggak boleh berdusta. Karena ia kumbal kadiba, fainal kadiba mujanibul iman, rawah Ahmad. Jadilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Ibu ada punya teman ini, aduh kayaknya nggak nyenengin deh Bu. Ya, dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng, ya, setelah gini ya, di awal digini dulu. Mama minta uang, nggak ada, padahal ada. Dusta nggak? Dusta. Pernah nggak? Astagfirullahaladzim. Suami tanya baik-baik, ma Bu, dek yang mau belanja masih gak habis, ngerti gak sih? Dusta nggak? Padahal ada. Dusta. Terus ada teman, Jeng tolong dong aku pinjam uangnya. Aduh maaf nggak ada, padahal ada. Dusta nggak? Ya iya tapi gini Ustadz, ini teman ini masalahnya masalah banget Ustadz. Dia pinjam 2 bulan bisa jadi 2 tahun. Ditagih marah-marah, nggak nyenengin, ya. Di WA juga nggak dijawab, di telepon nggak dibalas, kalau ketemu menghindar, pokoknya nyebelin banget. Ya, kan berarti dia nggak baik kan? Kalau ibu tahu nih teman ini kok sifatnya nggak baik, kenapa ibu jadi nggak baik juga? Kenapa ibu harus nggak jujur? Kalau dia datang malah enak kan? Dia datang misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, lah tumben datang. Ini mesti mau ngutang, gituin gitu. Kalau kita giniin aja saja, Ya. dia mau, kita udah tahu dia mau. Ya. Ini saya kasih aja. Ya boleh kalau ibu mau gitu. Ya. Kita pasti omong-omongnya ntar jadi dosa banyak yang begini-begini. Bagus kalau ibu mau gitu. Tapi kalau ibu ngomong yang penting jangan dusta, jangan salah makan. Lah tumben ini datang pasti mau ngutang. Allah, kamu tahu aja. Iya aku mau apal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sobaikan gitu kan Jeng, gitu lah. Jeng maaf ya Jengnya. Jeng maaf ya Jengnya. Jangankan aku ini punya uang banyak. Jangankan aku nggak punya uang. Aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok aku. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Boleh, harus. Kenapa harus? Enggak, diungkapkan. Nanti sakit hati dia. Bu Ngamar bakal kedondong, sabar dong. Bu, kenapa harus? Ingat nih, kita belajar nih. Kesinggung dia. Dengerin dulu. Ucapan yang mungkin menyakitkan, kasar sekalipun. Tapi kalau itu bisa menyadarkan, dan itu kenyataan bisa menyadarkan tentang itu lebih baik. Ya, karena dalam Islam tetap berpahala. Daripada kita bilang enggak, kita berdosa. Aduh nggak punya uang, padahal punya uang. Entah ibu kena musibah, kena penyakit, entah hilang, entah apa. Udah dosa, habis-habisan lagi. Nggak berkah lagi, dusta. Kalau ibu katakan demikian, menyadarkan dia. Ya udah kalau gitu, saya nggak menyadar. Ya sudah kalau gitu, ya sudah. Kamu datang di rumahku kok marah-marah? Emang kenyataannya gitu kan? Kamu utangnya kemarin kan juga belum bayar. Ya iya sih, tapi kan gak gitu caranya. Loh, ya silakan kamu pinjam yang lainnya. Aku doain mudah-mudahan yang lainnya ngasih pinjam kamu. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau begini Pak Alis, mohon maaf ya, kemarin kan udah dikasih, sekarang lagi saya ada perlu buat yang lain ya. Ya ada perlu betul enggak? Pasti manusia kan ada perlu. Lo jangan akal-akalan, cius Kita kan dong. satu saat saudara datang kita ngasih. Suatu saat itu kan lain judulnya. Kita kan nanti kalau Tapi yang jelas kata-katanya juga harus jujur. Maaf ya Ceng ya. Tapi enggak untuk pinjemin kamu untuk yang lain gitu. Ya boleh kalau begitu, kan memang untuk yang lainnya. Iya. Kenapa dalam batin harus diungkapkan? Oh, iya. Kan untuk menyadarkan. iya dia omong kan takut kesinggung. Emang harus kesinggung. Dulu aja belum bayar, kamu mau tambah. Nah gitu malahan gitu. Jadi kamu gak ngasih aku? Ya enggak lah Jeng. Wong yang kemarin aja belum kamu bayar kok. Jangankan 2 bulan, 2 jam juga mohon maaf aku ragu. Gitu. Loh, gak apa-apa. Kata-kata yang kasar mungkin, tapi itu menyadarkan, itu lebih baik. Karena kadang-kadang orang-orang seperti itu. Loh, itu dalam ajaran Islam seperti itu. Iya. Ulama menyatakan demikian, Imam Nawawi begitu menjelaskan. Kalau kamu mendustai diri kamu, pertanggungjawabannya berat. Kita ada bilang nggak ada. Udah dosa, entah nanti kena musibah, kena penyakit, bisa hilang. Ada imbasnya kan? Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Cuma diputus sama teman seperti itu. Yang penting kita nggak memutus. Yang penting habis itu kita doain yang baik-baik. Kan tadi mengamalkan. Kalau kita udah dah kita kasih aja gitu. Loh, itu pilihan yang lain. Kalau ibu kasih saja itu bagus sekali kan? Jadi beban, udah tahu saya misalkan sikap-sikap orang itu gitu. Iya, kasih lagi nanti dia datang lagi nyuruh anaknya. Besok lagi datang lagi. Gak berhenti kan? Jangan disangka. Ibu itu baik, kita maaf aja sekali kita boleh agak tegas sedikit, mohon maaf ya. Saya banyak urusan lagi buat yang lain gitu kan. Banyak urusan, kita juga punya urusan yang. Iya gitu. Iya. Saya bilang, saya juga ada kebutuhan. Saya juga ada kebutuhan sama. Betul. Kita nggak bohong kalau gitu kan. Tapi jangan bilang nggak ada. Yuk kita baca tadarisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyakum wal kadiba. Iyakum wal kadiba. Fa'inal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian. Akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi intinya apa? Setelah hari ini jangan ada dusta. Gak berkah orang itu dusta Bu. Ngapain sih Bu pakai dusta-dusta? Orang itu dusta, lihat aja. Sekarang nih yang palsu banyak Bu. Ya, mulai alamat palsu sampai ijazah palsu, janji-janji yang palsu, banyak sekali. Jokowi palsu ijazah. Loh, iya kan? Presiden ya. Indonesia ini ngerti nggak Bu? Beritanya kan Indonesia ini cari pekerjaan sulit, betul nggak? Buktinya cari pekerjaan di Indonesia sulit apa? Gampang. Wong presiden aja masih nyari pekerjaan untuk anaknya. Coba itu. Itu kan saking sulitnya kan? Halo. Assalamualaikum. Bu, kita itu harus melepaskan. Jangan kita membohongi diri sendiri. Sempit hidup kita nanti Bu. Ya, kalau kasih, kalau tolong, kalau beri, kalau utang. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau memang nggak ada, kalau memang kita ragu daripada nanti kepikir udah kasih tadi seperti tadi itu. Apa susahnya? Yang perlu tadi yang kita jaga itu bukan hatinya orang saja, ya hati kita dulu, perasaan kita, iman kita, ibadah kita, diri kita. Kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau ibu berbuat baik berarti ibu cinta pada diri ibu. Maka orang yang maaf ya berzina, berjudi, mencuri, membunuh, berbuat kezaliman, itu orang yang nggak sayang pada dirinya sendiri. Berarti membiarkan dirinya dibakar oleh api neraka. Kalau kita berbuat kebaikan kan untuk keselamatan diri kita. Iya kan? Makanya inilah gunanya kita minta kepada Allah. Bu, nasihat saya untuk diri saya dan kita semua. Bu, jangan pernah jauh dari orang-orang yang baik, teman-teman, sahabat yang baik. Jangan pernah jauh berlama-lama. Jangan berlama-lama. Jangan sampai kita jauh dari lingkungan iman, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Harus diapa-apain dulu. Terlena dengan pendengaran. Kalau kita dalam lingkungan iman,
lingkungan ilmu, lingkungan ibadah, lingkungan amal soleh, bertemu dengan orang-orang yang baik, kan senang kan kita kan, Bu? Benar. Rasanya Kan kita terpacu diri kita kan? Iya. Ya. Amin. Dan seperti ini nggak perlu ingat-ingat umur kita kan? Udah Ibu nggak usah bilang, Ustaz aku ini udah tua. Udah nggak perlu bilang gitu, memang kenyataannya sudah tua. Kan gitu. Tapi kan tadi kematian itu nggak harus tua dulu, Iya. Iya, nggak harus sakit dulu. itu kan hablum minal. Banyak yang sudah tua rentah Bangka Belitung nggak mati-mati. Tapi Betul banget ya. yang masih muda mati banyak. Banyak yang nggak sakit mati dulu, Bu. Iya, iya. Iya kan? Coba saya tanya, Ibu yakin akan mati? Ya, iya. Tahu datangnya kematian? Nggak tahu. Sudah siap apa belum? Insya Allah siap. Sudah siap apa belum? Iya. Ya. Nah, kalau saya terus terang betul-betul belum siap. Ya. Makanya Ibu yang betul-betul sudah siap silakan duluan. Silakan enggak apa-apa. Oh, itu kan tangan Allah. Loh, ini rumornya gitu loh. Oh. Saya nggak apa-apa, saya yang terakhir, Ibu duluan, monggo. Oh, begitu. Atau Ibu duluan, saya yang terakhir juga. Alhamdulillah. Lah mas. Tapi Bu, jangan berbicara saya, Ibu nggak usah lagi mengatakan, aku ini udah tua. Ketika Ibu mengatakan itu akan mengunci kata-kata itu, akhirnya Ibu, orang tua itu kan bawaannya berat, bawaannya sakit, bawaannya sulit, bawaannya akhirnya nggak menjalankan ibadah, ya nggak? Iya. Nih, saya kasih ilustrasi Ibu. Pacuan kuda. Tahu ya pacuan kuda? Nah, pacuan kuda itu Bu, di mana menjelang titik finish, ya titik akhir finish, maka baik penunggang kudanya dan kuda itu akan memacu semaksimal mungkin, ya enggak? Dia akan pacu sekencang mungkin, ya enggak? Demi mendapatkan yang terbaik, finish yang terbaik, gitu kan? Begitu juga kita, Bu. Kalau kita sudah merasa aku ini sudah sepuh, sudah tua, maka tidak ada pilihan lain kecuali aku malah lebih baik menikah semampu kita tentunya. Ingat Bu, yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Yuk beramal cerdas di usia terbatas. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Betul? Ya. Maka alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khotimah. Karena kenapa? Kita ini sedang menuju akhirat. Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika qadhan famulaqi. Ya, hai sekalian manusia, kamu ini sedang berjalan menuju Allah. Sudah ada yang banyak yang sampai. Sudah banyak yang sampai. Sudah ada yang dekat mau sampai. Dan kita sendiri nggak tahu di mana kita posisi kita. Tapi kita sedang menuju itu. Bu, alhamdulillah Bu. Hari ini kita masih bisa banyak melakukan kebaikan amal soleh yang itu nggak bisa dilakukan oleh orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita, mbah kita, kakek nenek kita, atau pasangan hidup kita yang sudah meninggal. Nggak begini contohnya. Yang sudah meninggal nggak bisa lagi baca Quran, ya kan? Ya kalau kita ini masih diberi hidup nggak baca Quran, untuk apa hidup kita ini? Apa bedanya dengan yang sudah mati? Yang sudah mati nggak bisa infak sedekah, nggak bisa berzikir istighfar, nggak bisa menambah amal kebaikan. Loh, kalau kita tidak melakukan, apa bedanya kita dengan yang sudah mati? Ya kan? Berarti hanya mayat yang hidup saja kan? Makanya Pak, berpacu dalam ibadah. Bukan melodi, ya. Berpacu dalam ibadah. Itu ingat siapa sih? Jadi kita harus semangat ini. Tadi kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Maka harus baik semangat. Ya. Makanya Ibu, hikmahnya apa? Ngaji ini, bertemu dengan teman-teman yang baik ini, maka akan terpacu diri kita. Saya masih ada kesempatan melakukan kebaikan. Masa kita kalah sama kuda tadi? Kuda tadi kan menjelang titik akhir kan sungguh-sungguh kan? Nah, kita ini bukan kuda loh Bu. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan indahnya, dengan sempurnanya kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma khtim lana bil Islam. Wahtim lana bil iman. Wahtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan. Beramal saleh jangan ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat
Malam hari ada tahajud. Pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khairan.